Bab 41, Memilih. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Wang Suang berlari kencang, kembali ke lingkungan sekitar. Melihat Wang Suang di bawah, gadis-gadis di ruangan itu berhamburan keluar dan turun ke bawah. Melihat Yue, Ji Qingwu, dan Qi yang berlumuran darah, gadis-gadis itu tidak percaya. Khususnya Yue, mereka tidak dapat memikirkan apapun yang dapat melukainya begitu parah. Terutama ketika dia bisa bertarung di tengah segerombolan zombie seperti itu bukan apa-apa. Setelah tiba di bawah, Lu Wen menatap wajah Yue, yang cemberut dan penuh darah. Matanya tiba-tiba berkabut dan penuh dengan kesedihan, meletakkan tangannya di tubuh Yue. Kakak Yue, bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Tunggu saja, aku akan menyembuhkanmu sekarang juga. Setelah beristirahat sepanjang pagi, Lu Wen telah memulihkan sebagian MP. Tidak, segera obati Ciyang. Batuk-batuk, aku masih bisa bertahan. Sambil memegang tangan Lu Wen, Yue batuk darah dan berkata dengan tegas. Chen Yao bergegas di depan Yue, dan dengan lembut memohon, Yue, selamatkan Qingwu dulu. Tolong, selamatkan Qingwu dulu. Lukanya terlalu serius. Kekuatan Hunter jauh lebih unggul dari zombie L1. Hanya dengan satu serangan, Ji Qingwu dan Qi yang terluka parah. Jika mereka tidak menerima perawatan tepat waktu, keduanya akan mati. Lu Wen, aku akan berlutut di sini. Aku mohon padamu, tolong Qingwu. Chen Yao memegang celana Lu Wen, menangis berlutut di depan Lu Wen dan memohon. Ji Qingwu telah mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke asrama putri untuk menyelamatkan Chen Yao, menunjukkan betapa dekatnya hubungan mereka. Chen Yao juga akan berusaha keras untuk Ji Qingwu. Lu Wen tiba-tiba bingung, dan menatap Yue. Yue menyeka mulutnya yang berdarah, tersentak dan berkata, setelah kau menyembuhkan Qi yang sekali dengan keterampilanmu, maka sembuhkan Ji Qingwu dengan itu. Cepat, di antara kata-kata Yue, White Bones menangkap tangan Chen Yao, dan menariknya menjauh dari Lu Wen. Setelah Chen Yao dicengkeram oleh White Bones, dia menangis kepada Yue dan memohon, tolong, Yue. Selamatkan Qingwu. Setelah itu, aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Aku mohon padamu, tolong Qingwu. Lu Wen memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, tetapi semangatnya terlalu rendah. Pemulihan sejauh ini dari pagi hanya memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan itu sekali, mungkin mampu menyelamatkan satu orang. Lu Wen di sisi Ciyang, mengaktifkan penyembuhan cedera kecilnya. Melepaskan dua cahaya putih ke tubuh Ciyang, dan segera wajah pucatnya memiliki sedikit warna. Terima kasih. Zhang Xin yang berada di samping Ciyang, berterima kasih kepada Lu Wen. Lu Wen mengangguk ringan, dengan wajah lelah, menatap Yue. Dengan sedikit tertekan, melirik Ji Qingwu dan berkata, Kakak Yue, aku tidak punya cukup MP, dan tidak dapat mengaktifkan keterampilan untuk menyelamatkan saudara perempuan Ji Qingwu. Mendengar perkataan Lu Wen, mata Chen Yao berkilat putus asa. Wajahnya pucat pasi, putus asa, tak kuasa menahan tangis dan mengumpat keras, Yue, dasar bajingan. Dasar bajingan, aku takkan melepaskanmu. Merintih, bajingan, kenapa kau tak menyelamatkan Qingwu? Kenapa begitu? Pakai pakaian pelindung ini, sembuhkan dia. Yue menahan rasa sakit dari tulang yang patah, melepaskan pakaian pelindung tingkat 2 dan memberikannya pada Lu Wen. Pakaian pelindung tingkat 2 memiliki semua statistik plus 5. Itu bisa memberi Lu Wen 4 MP yang ia butuhkan untuk menggunakan penyembuhan cedera ringan. Catatan penerjemah, sepertinya spirit dan MP berhubungan langsung. Setelah Lu Wen mengenakan pakaian pelindung tingkat 2, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya membaik secara signifikan. Ia segera pergi ke sisi Ji Qingwu, dan menghadap Ji Qingwu, menggunakan penyembuhan cedera ringannya. Di bawah perawatan keterampilan Lu Wen, yang merupakan cedera yang sangat serius, dan kadang-kadang batuk darah, dipulihkan menjadi normal. Rupanya nyawanya terselamatkan. Setelah melepaskan pakaian pelindung, Yue merasakan pentingnya 5 poin vitalitas. Dengan pakaian pelindung, Yue masih bisa bergerak. Namun begitu ia melepaskan pakaian pelindung, bahkan bernapas pun menyebabkan dadanya terasa sangat sakit, sangat sulit untuk ditanggung. Masuklah. Yue menggertakkan giginya dan memberi perintah, membiarkan White Bones menopangnya saat mereka berjalan masuk. Chen Yao menggendong Ji Qingwu yang koma, sementara Wang Qian dan Zhang Xin menggendong Ciyang yang tidak sadarkan diri. Sekelompok orang dengan hati-hati kembali ke dalam.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Zhang Li mendatangi Wang Xuang, yang merupakan satu-satunya yang tidak terluka, dan bertanya. Yang lain juga melihat ke sekeliling, mereka ingin tahu kekuatan macam apa yang dapat melukai seseorang sekuat Yue hingga kondisi ini. Wang Xuang dengan senyum yang dipaksakan, menjelaskan dari awal hingga akhir, setelah kami menemukan kendaraan, Yue berkata ia ingin pergi ke jembatan Lei Jiang dan melihat. Ketika mereka mendengar bahwa para pemburu menghabisi Ji Qingwu, Qi Yang, dan White Bones dengan satu pukulan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka semua tahu betapa kuatnya keempat orang itu, jika mereka bertemu dengan para pemburu, mereka semua akan terbunuh dalam pandangan pertama. Sepertinya di luar sana lebih berbahaya, bahkan Yue tidak sebanding dengan monster itu. Di dalam ruangan, hati setiap orang diselimuti oleh lapisan kabut. Baru 3 hari sejak dunia berakhir, Yue hampir tidak mengalami cedera apapun, itu adalah pertama kalinya dia terluka. Tetapi lukanya cukup serius sampai-sampai dia tidak bisa berjalan. Semua orang di ruangan itu khawatir tentang masa depan. Di kamar tidur utama, Lu Wen melihat Yue yang menderita, yang kadang-kadang batuk darah, dan dengan sedih berkata, "Kakak Yue, aku akan melepas pakaian pelindung, jadi kamu bisa memakainya, oke?" "Tidak, sebelum kau memulihkan 6 poin MP, jangan lepaskan pakaian pelindung." Batuk-batuk, jika kau melakukannya, kau akan mengalami serangan mental. Yue batuk beberapa kali dengan menyakitkan, terengah-engah. Begitu ia melepaskan pakaian pelindungnya, ia menjadi sangat lemah. Jelas bahwa jika Lu Wen melepaskan pakaian pelindungnya, ia akan mengalami cedera mental. "Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan melepaskannya." Lu Wen menatap Yue di tempat tidur, dengan mata merah. Ia tertekan sambil memegang tangan kirinya. Tangan kanan Yue patah oleh cengkeraman si pemburu. Sekarang bengkak ungu hitam tampak sangat menjijikkan. Yue memerintahkan tulang putih untuk melindunginya. Ia berbaring di tempat tidur, terengah-engah, dan bahkan tidak bisa makan nasi. Jika ia tidak menambahkan 4 poin ke vitalitas, ia akan mati sekarang. Sekarang hampir senja ketika Lu Wen telah memulihkan cukup MP dan menggunakannya untuk menyembuhkan Yue. Ia segera tertidur setelah siksaan rasa sakit yang harus ia lalui malam harinya. Yue tertarik dengan aroma makanan, dan membuka matanya. Yue setelah seharian bertarung sengit, sangat lapar dan tidak punya tenaga lagi. Ia membuka matanya dan melihat Chen Yao datang membawa semangkuk besar makanan. Mangkuk besar itu berisi nasi panas, ditutupi dengan 4 potong daging panggang, dan selapis sayuran tumis. Ia tidak bisa menahan nafsu makannya. Melihat Yue membuka matanya, Chen Yao dengan ekspresi bersalah berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" "Maaf Yue, seharusnya aku tidak membentakmu hari ini. Yue adalah pemimpin sementara tim ini, yang melakukan tugas-tugas paling berbahaya, dan juga tidak menggunakan kekuatannya untuk memaksa gadis-gadis itu melakukan hal-hal kotor." Chen Yao dapat melihat ini, dan merasa malu atas perilakunya di sore hari. "Tidak apa-apa," Yue tidak keberatan dan berkata. Ia dapat memahami perasaan Chen Yao, jika posisi mereka terbalik, ia akan memperburuk keadaan. Yue mengulurkan tangan dan ingin mengambil semangkuk nasi, tetapi gerakan sekecil apapun memperparah luka di dadanya, menyebabkan wajahnya kembali berubah karena kesakitan. Lu Wen yang duduk di sebelahnya agak tertekan. Dia menerima makanan dari Chen Yao, dan berkata, "Biarkan aku menyuapimu." "Kakak Yue." Lu Wen berada di samping Yue dan merawatnya sejak sore. Bahkan setelah Yue tidur, dia masih di sampingnya. Jika orang tuanya melihat penyihir kecil itu merawat seseorang, mereka pasti akan terkejut. Sebelum dunia berubah, Lu Wen adalah penyihir kecil yang tak kenal takut dan sangat keras kepala. Meskipun dia rukun dengan Yue, dia masih menyebabkan banyak masalah sulit baginya. "Kalau begitu aku akan mengandalkanmu." Yue tidak memaksanya. Tulang di tangan kanannya dipatahkan oleh si pemburu. Tanpa keterampilan penyembuhan Lu Wen, dan tanpa perawatan medis, dia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya. Lu Wen duduk di sebelah Yue, dan dengan hati-hati mengambil daging makan siang dengan sumpitnya. Kemudian menyendok sup bersama nasi ke mulut Yue. Chen Yao memperhatikan saat Lu Wen merawat Yue, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia ragu-ragu sejenak, sambil menatap Yue, perlahan bertanya, "Yue, hari ini, mengapa kamu tidak menyelamatkan King Wu terlebih dahulu?" Yue menatap Chen Yao dengan sangat tenang, dan perlahan mengucapkan setiap kata, "Dalam pikiranku,
Qi yang lebih penting daripada Ji Qingwu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan memilih yang sama. Chen Yao melihat pengakuan Yue yang sungguh-sungguh, hatinya berkedut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidakkah menurutmu itu terlalu egois dan tidak seperti seorang pria sejati? Yue perlahan berkata, maaf, aku hanya seorang pria, kesadaran tidak tinggi. Aku hanya bisa melakukan banyak hal. Chen Yao terdiam sejenak, dengan gelombang perasaan, berkata, jika hari ini Qi Yang dan aku menderita luka-luka, dan kamu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Siapa yang akan kamu selamatkan? Yue tidak ragu-ragu dan terus terang berkata, Qi Yang. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba berubah canggung. Chen Yao mendengar jawaban Yue, terdiam sejenak, lalu dengan enteng berkata satu kalimat, Yue, selamat beristirahat. Setelah itu, Chen Yao berbalik dan meninggalkan ruangan. Lu Wen mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yue, kau benar-benar bodoh. Tadi jika kau bilang akan memilih untuk menyelamatkan Chen Yao, mungkin dia akan setuju untuk menjadi pacarmu. Kakak Chen Yao benar-benar cantik. Bagaimana bisa sesederhana itu? Chen Yao memang luar biasa. Kenapa dia menyukaiku? Yue berkata enteng, dan aku tidak ingin berbohong padanya, itu tidak masuk akal. Mata Lu Wen berkedip, tiba-tiba berkata, iya, kakak Yue, apakah kau dan Qi yang memiliki hubungan cinta seperti itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau tidak tergoda saat Chen Yao begitu cantik? Kalimat ini membuat Yue terlonjak. Tiba-tiba dia mencubit wajah Lu Wen dengan tangan kirinya, menggertakkan giginya dan berkata, setan kecil ini, apa yang ada di dalam kepalamu? Lu Wen tidak berani melawan, dengan wajah kecilnya yang menderita berkata, maaf, aku tahu aku salah. Yue melepaskan tangannya yang mencubit wajah Lu Wen, dan dengan senyum tak berdaya berkata, aku tidak punya hobi seperti itu. Apakah kamu senang? Dengan informasi masyarakat modern, berbagai informasi tersedia di internet untuk dilihat dunia. Pemuda modern tahu lebih banyak dari sebelumnya, bahkan informasi yang lebih aneh. Lu Wen adalah penyihir kecil yang pintar dan ingin tahu banyak hal. Ketika Yue menjadi gurunya, dia sering mendengar ucapannya yang luar biasa. Lu Wen membuka matanya yang indah dan jernih dan dengan hati-hati berkata, kalau begitu aku akan menjadi pacarmu, oke. Suasana ruangan itu canggung lagi. Yue sekarang menatap Lu Wen dengan hati-hati. Rambut Lu Wen diikat menjadi ekor kuda tunggal. Dia memiliki bentuk tubuh yang lengkap untuk usianya, ukuran payudara C kecil dengan kaus putih ketat, dan kulitnya berwarna gandum yang sehat. Itu karena dia suka berolahraga. Wajahnya kecil, halus, dan cantik dengan mata besar. Tampak seperti gadis muda modern. Lu Wen juga gadis feminin. Yue dengan hati-hati memandang Lu Wen sebagai seorang wanita, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak sedikitpun. Sebelumnya, dia menganggapnya sebagai adik perempuan, dan tak pernah punya sedikit pun perasaan padanya. Lu Wen mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, wajah cantiknya memerah, dan dengan agresif bertanya pada Yue, jawabanmu. Jika kamu seorang pria, jawablah aku dengan serius. Yue mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang, sikapnya agak lemah, ragu-ragu sejenak dan berkata, jika kamu menjadi pacarku, maka apakah aku tidak melakukan kejahatan? Lu Wen berkata sambil tertawa, kakak Yue, bagaimana mungkin? Aku berusia 15 tahun, beberapa bulan lagi aku akan berusia 16 tahun. Saat itu aku akan mencapai usia dewasa. Di Jepang, anak berusia 16 tahun sudah bisa menikah dan punya anak. Lagi pula, dunia sudah seperti ini, siapa yang akan peduli dengan hal-hal seperti ini? Bahkan jika aku mundur 10.000 langkah di dunia sebelumnya, jika aku dengan sukarela menjadi pacarmu maka itu bukanlah kejahatan. Yue ragu-ragu, tiba-tiba, dia tidak yakin bagaimana perasaannya terhadap Lu Wen. Lagi pula, sebelumnya dia tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Lu Wen menatap Yue, lalu menyendokkan sesendok makanan ke mulut Yue, dan dengan cepat berkata, jika kamu tidak menjawab, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Makanlah dengan cepat, makan malam sudah mulai dingin. Yue menatap Lu Wen, dan mengingat kembali kecemasan dan ketakutan yang dia rasakan ketika dia melihat bahwa dia terluka, dan dengan hati-hati merawatnya. Dia merasa sedikit hangat di dalam, dan emosinya telah mengalami perubahan yang halus. Ji Qingwu dan Qi yang merupakan pasukan utama yang melawan para pemburu. Mereka terluka parah,
dan baru bisa beristirahat di rumah keesokan harinya. Saat Lu Wen memulihkan mapnya, ia menggunakan penyembuhan cedera ringan pada Yue, Ji Qingwu, dan Qi Yang. Di bawah keterampilan Lu Wen, luka-luka ketiganya dapat diatasi, dan mulai pulih. Dengan cedera yang dialami ketiganya, penjelajahan dunia dan pencarian persediaan untuk tim kecil terhenti. Meskipun Wang Suang sekarang berada di level 3, tanpa Yue yang menemaninya, ia tidak berani melawan para zombie itu. Gadis-gadis lainnya bahkan lebih takut melawan zombie. White Bones, ambil tasku. Berbaring di tempat tidur, Yue menatap White Bones, dan memberi perintah. Sihir jiwa melintas di mata White Bone, lalu mengambil ransel yang berat dan memberikannya kepada Yue. Dalam beberapa hari terakhir, White Bones telah menjaga Yue dan ranselnya. Di dalam ransel itu terdapat 2 buku keterampilan dan harta karun yang dijatuhkan oleh kedua pemburu. Setiap harta karun dan buku keterampilan sangat langka di dunia pasca apokaliptik ini. Jika mereka tidak memiliki keterampilan penyembuhan cedera ringan dan tidak dapat menemukan dokter, Qi Yang dan Ji Qingwu akan mati. Sementara Yue akan berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan untuk disembuhkan secara alami. Duduk di samping Yue, Lu Wen dengan cepat membuka ranselnya. Yue mengeluarkan 2 buku keterampilan dengan tangan kirinya. Keterampilan level 3, peningkatan senjata. Deskripsi keterampilan, mengonsumsi 2 MP dan 2 poin stamina untuk memperkuat senjata, membuatnya lebih tajam. Dalam kondisi penguatan senjata, 1 MP dan 1 poin stamina dikonsumsi setiap 10 detik. Efek peningkatan senjata tergantung pada tubuh pengguna. Ketika pengguna memiliki kebugaran fisik 10 kali lipat dari orang biasa, dengan keterampilan ini, pengguna dapat menyerang bahkan dengan sebilah rumput. Catatan penerjemah, sulit mencoba memahami baris terakhir, Ye Fei Huaye hanya berarti daun bunga atau semacamnya. Namun, dalam ilmu bela diri mereka suka membicarakan tentang bagaimana jika Anda mencapai level ahli, Anda dapat menyerang bahkan dengan sebilah rumput. Jadi saya yakin ini adalah terjemahan yang benar. Skill level 3, peningkatan tubuh. Deskripsi skill ini adalah skill pasif. Setelah mempelajari skill ini, pengguna akan secara permanen mendapatkan 5 poin kekuatan dan 3 poin vitalitas. Setelah pindah ke kelas pekerjaan prajurit, pengguna akan mendapatkan 5 poin kekuatan dan 3 poin vitalitas. Yue melihat kedua skill level 3 itu, matanya memancarkan sedikit keinginan. Kedua skill level 3 ini adalah skill yang sangat kuat, masing-masing berguna baginya. Semakin tinggi kekuatannya, semakin besar tubuh dapat menahan serangan. Sementara semakin tinggi vitalitasnya, semakin cepat tubuh akan pulih. Yue tidak meningkatkan kekuatan dan vitalitas sebelumnya karena bahkan dengan kekuatan dan vitalitas yang lebih tinggi, hanya dengan tergores oleh zombie, dia akan terinfeksi dan mati. Kedua statistik ini tidak sia-sia, tetapi Yue paling membutuhkan stamina, kelincahan, dan kekuatan. Statistik itu memungkinkannya untuk bertahan hidup dan bertarung lebih lama. Yue ragu-ragu dan tidak segera mempelajari 2 keterampilan level 3 yang berharga dan kuat ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan 2 kotak harta karun biru. Yue hanya melihat zombie L1, zombie S1, dan zombie yang berevolusi menjatuhkan kotak harta karun biru. Zombie normal hanya menjatuhkan kotak harta karun putih. Catatan penerjemah, tidak yakin apakah penulis mengacaukan warnanya atau salah ketik. Karena di bab 21, itu pasti mengatakan perunggu dan bukan biru cian. Yue membuka kotak harta karun biru, cahaya biru berkedip, mengembun menjadi revolver laras tebal berwarna keperakan. Item tingkat 3, pistol Stinger. Deskripsi barang, pistol ini 20 tahun lebih maju dari teknologi pembuatan senjata dunia saat ini. Kaliber 17,5 mm, muatan 3 butir peluru. Dapat menembak dan membunuh binatang besar. Dapat secara otomatis menghasilkan peluru Stinger khusus setiap hari. Kekurangannya, hentakan tinggi. Barang hebat. Yue melihat pistol Stinger, dan berpikir. Saat ini kaliber pistol terbesar di dunia adalah revolver Smith & Wesson American M500. Pistol ini memiliki kaliber 12,7 mm, dan dapat menembak jatuh singa dan harimau. Amunisi Stinger kaliber 17,5 mm ini mendekati senjata artileri. Kekuatannya dapat dibayangkan. Catatan penerjemah, kaliber artileri terkecil adalah 20 mm, jadi 17,5 mm cukup kuat untuk pistol. Saya ragu orang normal dapat menahan hentakan itu.
Itu akan mematahkan lengan Anda. Yue tidak bisa menunggu dan membuka kotak harta karun biru lainnya. Cahaya biru berkedip, mengembun menjadi cincin biru yang diukir dengan pola kuno. Harta karun tingkat 3, cincin duri. Bahasa Indonesia, setelah memperlengkapi item ini, plus 6 spirit. Skill tambahan, ton. Deskripsi skill, pengguna dapat mengangkat duri setinggi 3 meter dari tanah untuk menyerang musuh. Terbatas dalam jarak 50 meter dari pengguna. Waktu cooldown, 24 jam. Dapat diperlengkapi oleh siapa saja. Catatan penerjemah, tidak yakin apakah ini diterjemahkan menjadi harta perhiasan. 2 kotak harta biru yang dibuka Yue adalah item hebat. Dia kemudian terus membuka 6 kotak harta putih yang tersisa. Di antara 6 kotak harta putih, 4 kotak kosong, 2 kotak yang tersisa menghasilkan 2 pedang tang imitasi. Wen, pakai cincin ini dan sembuhkan aku. Yue Zong mengambil cincin duri dan menyerahkannya kepada Lu Wen. Ini cincin pertunanganku, kan, hihi. Lu Wen tersenyum dan mengambil cincin duri. Dia kemudian mengenakan cincin itu di jari manis tangan kanannya, dan dengan hati-hati mengamati cincin yang indah itu. Cincin duri adalah perhiasan yang sangat indah, diukir dengan rune yang aneh dan misterius, terlihat sangat indah. Yue dengan senyum masam berkata, aku akan membiarkanmu memakai ini untuk sementara. Setelah aku pulih, aku akan memakainya dalam pertempuran. Cincin duri memiliki keterampilan tambahan dengan kekuatan penghancur yang kuat, dan jika perlu, bahkan membunuh musuh yang kuat untuk menyelamatkan hidup mereka. Harta karun ini, sebagai kekuatan tempur utama, Yue harus melengkapinya sendiri. Pelit, Lu Wen cemberut, meletakkan tangannya di atas tangan kanan Yue, dan menggunakan keterampilan penyembuhannya. Di bawah perawatan, 2 cahaya putih menyala. Tangan kanan Yue yang bengkak dan patah mulai perlahan pulih. Melihat Lu Wen berkonsentrasi menyembuhkannya, Yue dipenuhi dengan kehangatan. Perawatan dari penyembuhan cedera ringan tidak semuanya kuat. Cedera ketiganya terlalu serius. Setelah 10 hari penuh di bawah perawatan Lu Wen, Ji Qingwu, Yue, dan Qi yang pulih sepenuhnya. Yue menyebarkan barang-barang itu di depan Ji Qingwu dan bertanya, ini adalah barang-barang yang dijatuhkan oleh 2 pemburu. Buku keterampilan peningkatan senjata level 3 ini, pedang tang imitasi, dan koin bertahan hidup $200 adalah milikmu. Sisanya milik Qiyang dan aku, apakah kamu keberatan? Distribusi rampasan sangat penting bagi sebuah tim, dengan distribusi yang tidak adil, ada kemungkinan seluruh tim runtuh. Meskipun Yue berkontribusi paling banyak, dia tidak ingin mengambil semua rampasan. Tidak keberatan. Ji Qingwu dengan hati-hati melihat barang-barang yang tersebar, dan mengangguk puas. Dengan keterampilannya yang luar biasa, yang paling kurang adalah kekuatan. Keterampilan peningkatan senjata ini memungkinkannya untuk memiliki lebih banyak kekuatan destruktif dan efektivitas tempur. Dia tidak keberatan dengan distribusi Yue menatap Qiyang, dan berkata, Qiyang, cincin duri, pedang tang imitasi, dan koin bertahan hidup senilai $200 ini untukmu. Sementara aku menginginkan keterampilan peningkatan tubuh dan pistol penyengat. Pistol penyengat itu kuat, tetapi hentakannya juga hebat. Di antara yang lain, hanya Yue yang memiliki statistik kekuatan yang cukup untuk menggunakan senjata itu. Baiklah, Qiyang tidak keberatan. Yue berkata dengan serius, Qiyang, Ji Qingwu, Wang Suang, Chen Yao, dan Lu Wen, kami berenam akan membersihkan zombie di Jalan Xingning. Yue, kau masih ingin memprovokasi monster-monster itu. Wang Suang berkata dengan khawatir. Dia tidak melupakan 2 pemburu yang menakutkan itu. Keempatnya hampir dihabisi oleh 2 pemburu itu terakhir kali. Ji Qingwu mengerutkan kening dan berkata, Yue, kurasa kita perlu menaikkan level kita terlebih dahulu sebelum menantang 2 pemburu itu. Level kita terlalu rendah. Kecuali kau, kita yang lain bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung saat menghadapi 2 pemburu itu. Ji Qingwu telah merasakan sendiri kekuatan mengerikan dari kedua pemburu itu. Meskipun sekarang ia memiliki keterampilan tingkat 3 Weapon Enhancement, dalam menghadapi seorang pemburu ia masih belum sebanding. Yue adalah satu-satunya yang dapat bersaing dengan para pemburu dari pasukan tempur tim itu. Yue berkata, aku tahu, kali ini aku hanya akan menyingkirkan para zombie di Jalan Xingning. Pada saat yang sama, membantu kalian semua meningkatkan level. Jembatan Leijiang dijaga oleh kedua pemburu itu, aku tidak punya rencana untuk mengganggu mereka sekarang. Mendengar bahwa mereka tidak akan melawan kedua pemburu itu,
Ji Qingwu tidak menentang rencana Yue. Tanpa keberatan, Yue segera menaiki truk Dongfeng dan menuju ke dealer truk di Jalan Greenshed, distrik Jiangnan. Chen Yao adalah pengemudi truk Dongfeng kedua, mengikuti truk pertama. Yue sekarang memiliki dua alat transportasi. Dua truk Dongfeng itu dengan cepat tiba di Jalan Xingning. Para zombie di Jalan Xingning segera tertarik dengan suara dua truk itu. Para zombie membentuk kelompok besar dan kecil, lalu menuju kedua truk itu. Jalan Xingning adalah jalan menuju distrik komersial paling ramai di kota Leijiang. Meskipun tidak seramai sisi lain jembatan Leijiang, masih ada banyak zombie di sana. Ada ratusan zombie yang menuju kedua truk itu, yang sangat menakutkan. Di antara ratusan zombie itu, 10 zombie abu-abu kebiruan memimpin. Seperti segerombolan monyet yang menuju ke arah tim Yue. 10 zombie S1. Begitu banyak zombie S1 yang berevolusi hanya dalam 6 hari. Terlalu menakutkan. Mata Yue memancarkan sedikit kengerian saat melihat ke-10 zombie S1 itu. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, tidak banyak zombie, dan tidak ada zombie S1. Hanya setelah 6 hari, 10 zombie S1 telah berevolusi. Kecepatan evolusi zombie itu begitu cepat sehingga manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Mundur, perintah Yue tegas. Selain 10 zombie S1, dia juga melihat zombie L1 di antara ratusan zombie. Mendengar perintah Yue, Chen Yao dan Wang Suang segera mengendarai dua truk Dongfeng dan melarikan diri. Zombie S1 sangat cepat, tetapi pada akhirnya mereka lebih lambat dibandingkan dengan para pemburu. Mereka tidak dapat mengejar truk Dongfeng, dan segera tertinggal. Dibawa ke jalan yang tenang dan aman, Wang Suang menatap Yue dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita akan pergi sekarang? Yue berpikir sejenak, Chen Yao segera kembali. Ji Qingwu, Lu Wen dan kamu tinggal di sini, dan bertanggung jawab atas pelarian kita. Qi Yang dan aku akan pergi ke jalan Xingning dan melihat situasinya. Setelah itu, Yue turun dari truk, menatap Ji Qingwu dan mengutarakan pikirannya. Ji Qingwu mengerutkan kening dan berkata, hanya kalian berdua, itu terlalu berbahaya. Di antara ratusan zombie, tidak hanya ada zombie S1 tetapi juga zombie L1. Dengan zombie-zombie spesial itu, ancamannya jauh melampaui ratusan zombie biasa. Kekuatan Qi Yang dan Yue masih terlalu lemah. Yue tersenyum, jangan khawatir, jika situasinya tampak buruk, kami akan segera mundur. Selama kamu melindungi rute pelarian untuk kami. Setelah Yue selesai berbicara, Qi Yang dan dia menuju ke jalan Xingning. Dalam perjalanan, Yue dan Qi Yang bertemu dengan lebih dari 10 zombie yang tersebar. Mereka dengan mudah membunuh zombie-zombie itu. Tanpa suara mesin untuk menarik mereka, zombie-zombie itu tersebar, membentuk beberapa kelompok. Lebih dari 10 kelompok zombie berkeliaran di jalan-jalan. Mereka berdua dengan hati-hati menyelinap sampai ke jalan Xingning. Mereka baru saja tiba di jalan Xingning, ketika 13 zombie langsung tertarik dengan langkah kaki mereka. Zombie-zombie itu kemudian terhuyung-huyung ke arah mereka. Yue menyerbu ke depan, mencapai zombie-zombie itu setelah beberapa langkah. Dengan pedang yang ditebas, memenggal kepala zombie itu. Tepat ketika dua zombie di samping Yue semakin dekat, White Bones mengayunkan kapaknya dan memotong dua zombie itu menjadi dua bagian, darah busuk berceceran di mana-mana. Qi Yang juga telah mengganti senjatanya dengan pedang tang imitasi. Dia dengan cepat menyerbu ke depan seorang zombie, dan memenggal kepala zombie itu. Ketiganya menjadi lebih kuat karena menaikkan level mereka berkali-kali, dan segera membunuh ke-13 zombie itu. Ketiganya membunuh ke-13 zombie itu dan menimbulkan suara. Para zombie yang tertarik oleh suara itu terhuyung-huyung. Para zombie itu terus bergabung, membentuk massa mayat. Ke-10 zombie S1 abu-abu kebiruan juga menuju ke arah ketiganya dari segala arah. Kiri, Yue segera menyerbu ke kiri. Di sebelah kiri ada satu zombie S1 yang bergerak ke arah mereka. Zombie S1 ini adalah yang paling dekat dengan mereka. Dalam rentang beberapa napas, Yue telah menyerbu ke depan zombie S1. Zombie S1 itu melesat maju seperti monyet, dan dengan lincah melompati kepala Yue. Sebuah cakar berusaha mengenai kepalanya. Kelincahan Yue sama sekali tidak kalah dengan zombie S1. Dia menghindari cakar zombie S1. Pedang dengan lengkungan yang indah memenggal kepala zombie S1, membuat kepalanya beterbangan, darah busuk berceceran di mana-mana. Yue baru saja memenggal kepala zombie S1, ketika dua zombie S1 lainnya berlari ke arahnya.
Pada saat yang sama, White Bones yang telah mengikuti Yue seperti bayangan menyerbu ke depan. Dengan satu ayunan, membawa suara angin yang menusuk, memotong kepala zombie S1 menjadi dua bagian. Yue juga mengambil kesempatan untuk menebas kepala zombie S1 yang mendekat. Zombie S1 mundur sedikit, menghindari tebasan Yue. Namun, tangan kanannya terputus oleh tebasan itu. Qi yang mengambil kesempatan itu dan berada di belakang zombie S1, lalu memenggal kepala zombie S1. Setelah membunuh 3 zombie S1, Qi yang menyerap bola cahaya putih dan naik ke level 8. Ketiga S1 tersebut hanya menjatuhkan 3 kotak harta karun putih dan koin bertahan hidup senilai $30 melihat ketiganya membunuh 3 zombie S1. 7 zombie S1 yang tersisa tidak takut dan menyerbu ke arah mereka. Zombie S1 berevolusi dengan kecepatan yang melampaui manusia biasa, tetapi evolusi mereka masih kekurangan emosi ketakutan. Dengan 2 zombie S1 yang tertinggal, 5 zombie S1 membentuk kelompok kecil yang bergegas menuju tim Yue. Kelompok 5 zombie S1 itu merupakan ancaman yang lebih besar daripada kelompok 100 zombie biasa. Mundur, Yue berteriak keras, memimpin semua orang kembali. Qi Yang dan White Bones segera mengikuti di sisi Yue. Ketiganya menggunakan kecepatan yang melampaui orang biasa dalam mundur, menjauhkan diri dari kelompok besar yang terdiri dari beberapa ratus zombie itu. Kecepatan 7 zombie S1 berada di atas zombie lainnya, dan terus mendekati tim Yue. Setelah 10 detik, 5 zombie S1 berada dalam jarak 10 meter dari ketiganya. Yue dengan suara berat berteriak, "Duri!" Qi Yang menunjuk ke arah 5 zombie S1, sinar cahaya abu-abu dari cincin duri melesat keluar, dan menghantam tanah tempat kelima zombie S1 berada. Tanah di depan para zombie tiba-tiba bergemuruh, duri tajam sekitar 3 meter menyembul keluar dari tanah, dan langsung menusuk kepala zombie S1, memakukannya di atas duri tersebut. White Bones melesat maju, mengayunkan kapaknya dengan angin yang menusuk ke arah zombie S1, dan memotong kepalanya menjadi 2 bagian. Hampir dalam sekejap, ketiga zombie S1 mengambil kesempatan untuk menyerang tubuh White Bones. Setelah memperoleh skill Reinforced Bones, tulang-tulang White Bones tidak lagi lemah. 3 cakar S1 hanya meninggalkan goresan, tidak lagi mampu mencabut tulang apapun. Sementara ketiga zombie S1 itu sibuk dengan White Bones, Yue mendekati zombie S1 dan memenggalnya dengan pedangnya. Qi Yang juga mengambil kesempatan itu dan mendekati zombie S1 lainnya, memenggalnya dengan pedangnya. Zombie S1 yang tersisa tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, ketika White Bones menyerang dengan kapaknya, memotong zombie itu menjadi 2 bagian. Usus dan darah busuk berjatuhan di seluruh lantai. 2 zombie S1 terakhir menyerang ketiganya. Tekanan yang dirasakan Yue terhadap 2 zombie S1 yang tersisa jauh lebih ringan. Yue menghadapi 5 zombie S1 sendirian memang sangat sulit. Namun menghadapi 2 zombie S1 sambil mengenakan pakaian pelindung tingkat 2 dan naik level berkali-kali bukanlah tugas yang sulit. White Bones melangkah maju, dengan satu serangan, langsung membelah zombie S1 menjadi 2 bagian, darah busuk berceceran di mana-mana. Yue mengeluarkan pistol Stinger, melangkah maju, membidik kepala zombie S1, dan menarik pelatuknya. Dengan ledakan keras, dan kepala zombie S1 langsung meledak ketika terkena peluru Stinger, seperti jika terkena peluru artileri. Otak hitam dan darah beterbangan di mana-mana. Ini senjata yang luar biasa. Bisa dibilang ini meriam portabel. Melihat kepala zombie yang meledak, mata Yue berbinar. Dengan pistol Stinger, jika kepala Hunter terkena peluru Stinger, kepalanya akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika dia tidak bisa mengenai kepala Hunter, dia masih bisa menembak bagian tubuh Hunter manapun. Recoil pistol Stinger tidak sebesar yang dibayangkan Yue. Recoilnya seperti recoil pistol Type 54 biasa, dan tidak mengerikan. Kamu telah dipromosikan ke level 14, mendapatkan 2 poin statistik, tolong tetapkan poinnya. Setelah pistol itu mengenai kepala zombie S1, suara manis bergema di kepala Yue. Tetapkan 2 poin untuk agility. Yue dengan cepat memilih. Ketika dunia berubah, Yue telah meningkatkan power dan stamina. Itu karena menggunakan tongkat pemula untuk membunuh zombie menghabiskan terlalu banyak stamina. Dia menginginkan cukup power dan stamina untuk melawan zombie. Namun sekarang bertarung dengan para zombie yang telah berevolusi, terutama para hunter level 20, yang paling ia butuhkan adalah kelincahan saat menggunakan senjata api. 7 zombie S1 yang terbunuh, menjatuhkan sebuah buku keterampilan,
6 kotak harta karun putih, dan koin bertahan hidup senilai $70. Yue dengan cepat mengambil semua barang di lantai, lalu mundur bersama Qiyang. Ke-10 zombie S1 dibunuh oleh ketiganya, zombie lainnya tidak mengancam mereka. Zombie biasa sangat lambat, bahkan lebih lambat dari orang kebanyakan. Kecepatan zombie L1 yang telah berevolusi hanya seperti kecepatan orang kebanyakan. Mereka tidak dapat mengimbangi Yue dan Qiyang yang telah diperkuat karena naik level berkali-kali. Yue dan Qiyang menggunakan White Bones sebagai inti, pertama-tama membunuh semua zombie L1. Bertempur sambil mundur, mereka membunuh semua zombie biasa. Setelah White Bones diperkuat, hanya dalam pertempuran ia dapat menunjukkan keganasannya. Zombie biasa tidak dapat melukai White Bones sama sekali. White Bones berada di tengah-tengah gerombolan zombie, mengayunkan kapaknya, dengan mudah membunuh zombie-zombie di sekitarnya. Tanpa White Bones yang bertindak sebagai perisai untuk menarik serangan para zombie, Yue dan Qi yang tidak akan mampu melawan para zombie terlalu lama. Bertarung sambil mundur sudah menghabiskan banyak stamina. Ketiganya membunuh lebih dari 150 zombie, lalu dengan cepat mundur, menuju Ji Qingwu. Konsumsi stamina saat melawan sekelompok zombie benar-benar berbeda dari melawan satu zombie. Bahkan setelah naik level berkali-kali, membunuh 100 zombie akan agak melelahkan. Tetapi jika dikelilingi oleh 300 zombie, Yue setelah membunuh 60 zombie akan menghabiskan banyak stamina. Tidak mungkin dia bisa membunuh semua zombie. Melaju kencang sepanjang jalan, segera kembali ke tempat Ji Qingwu berada. Setelah kembali ke tempat yang aman, Yue dan Qi yang masing-masing memakan apel vitalitas. Ji Qingwu berjalan di samping Yue dan bertanya, "Bagaimana?" Yue berkata dengan suara berat, "Para zombie yang berevolusi telah diberantas. Sekitar 200 zombie biasa yang tersisa. Tentu saja ada lebih dari 300 penduduk di Jalan Xingning." Saat itu sekitar pukul 2 siang ketika dunia berubah. Pada saat itu, sebagian besar orang berkumpul di distrik perbelanjaan di seberang jembatan Leijiang. Sebuah jalan khusus pejalan kaki. Mereka yang selamat melarikan diri ke daerah sekitarnya, menyebabkan para zombie berpindah ke tempat lain. Pada saat yang sama, Leijiang diselimuti oleh kekuatan misterius. Para zombie di seberang jembatan tidak dapat melewatinya, itulah sebabnya hanya ada sedikit zombie di Jalan Xingning. Ji Qingwu dengan penuh semangat di matanya, menatap Yue dan berkata, "Sekarang kita akan memberantas mereka." Ji Qingwu di masa lalu adalah seorang ahli anggar, dia juga memiliki keinginan besar untuk menjadi lebih kuat. Hari-hari di tempat tidur telah sangat menghambatnya. Ji Qingwu sendiri tidak dapat menghadapi 200 zombie biasa. Namun dengan bantuan Yue, Qiyang, dan White Bones, mereka pasti dapat membunuh lebih dari 200 zombie biasa jika mereka meluangkan waktu. Yue mengangguk, ya setelah beristirahat selama lebih dari 2 jam, tim Yue sekali lagi berjalan menuju Jalan Xingning. Begitu sampai di Jalan Xingning, mereka berempat dengan cepat membereskan para zombie yang mereka temui, membersihkan semua zombie yang berserakan. Yue, White Bones, Qiyang, dan Ji Qingwu, masing-masing dari mereka tidak lemah. Setelah waktu yang lama, mereka berempat berhasil membersihkan Jalan Xingning dari para zombie. Setelah mereka membersihkan para zombie di Jalan Xingning, hanya ada beberapa zombie yang tersisa yang tersebar di sekitar area tersebut. Sebagian besar zombie tersebut terjebak di apartemen, kantor, dan toko. Setelah membunuh lebih dari 200 zombie, Ji Qingwu dan Qi yang sangat lelah dan tidak dapat bertarung lagi. Yue tidak memaksakan diri dan kembali ke rumah bersama mereka berdua. Yue sedang berbaring di atas tempat tidur pada hari keempat, ketika jaringan listrik kota Leijiang berhenti bekerja. Listrik di gedung apartemen itu benar-benar padam. Pada sore hari, mereka harus mundur ke dalam apartemen. Catatan penerjemah, mereka berbicara tentang hari keempat dia menyembuhkan, bukan 4 hari setelah dia membunuh ratusan zombie. Kembali ke rumah, setelah makan malam, Yue duduk di sofa dan diam-diam melihat buku keterampilan di tangannya. Keterampilan level 1, serangan kritis. Setelah menggunakan keterampilan, 7 poin stamina akan dikonsumsi. Serangan berikutnya akan memiliki kekuatan destruktif 2 kali lipat kerusakan senjata tidak dipertimbangkan. Yue melihat buku keterampilan serangan kritis, dan sedikit mengerutkan kening. Kekuatan keterampilan itu bagus, tetapi dibandingkan dengan keterampilan tingkat kedua dan ketiga, itu jauh lebih buruk. Konsumsi stamina 7 poin terlalu banyak, Yue juga tidak mampu menyia-nyiakannya.
Keterampilan ini tidak begitu berharga bagi Yue, yang memiliki pistol Stinger. Apakah ada orang di sini? Aku mohon, tolong buka pintunya. Diiringi suara ketukan di pintu, terdengar suara seorang wanita memohon. Chen Yao melihat Yue, meminta pendapatnya. Pada saat ini dengan kekuatan tempur dalam kelompok kecil yang hadir, juga dengan senjata di tangan, di antara gedung apartemen, tidak ada ancaman bagi mereka. Melihat Yue mengangguk, Chen Yao pergi ke pintu depan dan melihat melalui lubang intip. Melalui lubang intip, Chen Yao dengan jelas melihat bahwa di luar pintu berdiri seorang wanita muda berpakaian gemuk dan sopan berdiri di samping seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Seorang wanita dan seorang anak kecil. Sebelum membuka pintu, Chen Yao melapor ke Yue. Setelah diserang oleh gerombolan preman, Chen Yao sekarang lebih berhati-hati. Yue mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan perlahan berkata, biarkan mereka masuk. Chen Yao membuka pintu. Halo, Nona, nama saya Zhao Li, bisakah Anda memberi kami sesuatu untuk dimakan? Kami belum makan selama 2 hari. Zhao Li meraih tangan Chen Yao dan berkata dengan memohon. Pada saat ini, Wang Fang sedang memakan kue, dan berjalan mendekat. Dia penasaran untuk melihat Zhao Li dan putranya. Bu, aku lapar, aku ingin makan kue, aku ingin makan kue. Mata anak laki-laki itu berbinar ketika dia melihat kue di tangan Wang Fang, dan dengan berisik memohon sambil meraih gaun Zhao Li. Mata Zhao Li merah, dengan air mata mengalir di wajahnya, mengeluarkan setumpuk uang dan menyerahkannya kepada Chen Yao. Nona, tolong. Beri kami sesuatu untuk dimakan. Saya tidak meminta apa-apa, ini 10.000 dolar yuan untuk Anda. Tolong beri kami sesuatu untuk dimakan, atau kami akan mati kelaparan. Catatan penerjemah, yuan adalah nama mata uang Tiongkok jika Anda tidak tahu. 1 dolar AS sama dengan 6 dolar 21 sen yuan saat ini. Jadi sekitar 1.611 dolar AS. Melihat 10.000 yuan di tangan Zhao Li, mata Wang Fang berbinar. Dia berasal dari keluarga biasa, dan jarang melihat segepok uang 10.000 dolar yuan. Bagaimanapun, Chen Yao masih gadis yang baik bahkan setelah mengalami kejadian preman itu. Dia masih tidak bisa menghilangkan kebaikannya. Kakak, kamu tidak perlu melakukan itu. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Chen Yao dihentikan oleh Wang Fang, dengan wajah serius berkata, tunggu sebentar. Chen Yao, kita tidak punya banyak makanan, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Di apartemen Chen Yao, ada 3 kamar. Ada lebih dari selusin orang di 2 kamar. Konsumsi makanan selusin orang itu tidak sedikit. Terutama Yue, Ji Qingwu, dan Qi Yang, yang tubuhnya yang ditingkatkan mengonsumsi banyak makanan. Selama belasan hari ini, persediaan yang mereka kumpulkan dari 2 supermarket kecil hampir habis. Dengan konsumsi persediaan yang tidak terkendali seperti itu, paling banter mereka hanya bisa bertahan selama 5 atau 6 hari. Mendengar berita itu, yang lain berkumpul di kamar. Mata Chen Yao memerah karena marah kepada Wang Fang dan berkata, Wang Fang, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Mereka adalah ibu dan anak yang sudah kelaparan selama 2 hari. Jangan bilang kau ingin mereka mati dan tidak membantu. Wang Fang berkata dengan kasar, itu hanya cerita mereka. Chen Yao, semua persediaan ini sulit didapat. Kau hanya memberi orang makanan, apa kau meminta semua orang? Kau tahu persediaan makanan kita, paling banter, kita hanya bisa bertahan selama 5 hari. Kau orang yang baik karena memberikan makanan kepada orang lain, apa kau ingin kita kelaparan? Mendengarkan kata-kata Wang Fang, Chen Yao dan gadis-gadis lainnya yang akan membantu, semuanya menutup mulut mereka. Mereka takut jika makanan habis, saat itu, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Jauh di lubuk hati, mereka tidak mau memberi makan orang lain, tetapi mengatakan tidak seperti Wang Fang membuat hati nurani mereka merasa bersalah. Jadi mereka hanya bisa memilih untuk diam. Dunia belum berubah terlalu lama, mereka belum mengalami terlalu banyak penderitaan, jadi hati nurani mereka belum hilang. Melihat gadis-gadis lain terdiam, mata Zhao Li dipenuhi ketakutan. Putranya dan dirinya telah lapar selama 2 hari hingga kelelahan. Kalau tidak, dia tidak berani membawa anak itu keluar dari kamar yang aman. Pada saat ini, Yue datang dengan 2 kantong mie instan di tangan, di bawah tatapan semua orang, dan berkata, untukmu. Kamu harus kembali. Melihat Yue, Wang Fang tidak berani mengatakan apapun lagi.
Dia adalah orang yang sangat bijaksana dan tidak ingin dikeluarkan dari tim oleh Yue. Zhao Li mengambil 2 kantong mie instan, dengan mata penuh air mata, terus-menerus mengucapkan kata-kata terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, kamu orang baik. Ayo, Xiao Bao, berterima kasihlah pada kakak. Dengan 2 bungkus mie instan untuk dimakan, itu memungkinkan mereka untuk hidup sedikit lebih lama. Bocah lelaki berusia 11 tahun itu menatap Yue dan dengan suara muda mengucapkan terima kasihnya, terima kasih, kakak. Setelah mengucapkan terima kasih, Zhao Li mengambil bungkusan uang 10.000 dolar yuan dan memberikannya kepada Chen Yao, lalu menggendong putranya dan bergegas menuju tangga. Melihat Zhao Li bertindak seperti itu, gadis-gadis di ruangan itu tersentuh. Di bawah perlindungan Yue, Ji Qingwu, dan Qi Yang, mereka telah diberi makan dengan baik selama lebih dari 12 hari terakhir. Melihat Zhao Li mengemis dan menangis demi 2 kantong mie instan, meninggalkan kesan yang luar biasa di benak mereka. Anoni, pertama kalinya aku mengedit bab. Semoga berhasil. Anehnya, butuh waktu lebih lama dari yang kuduga, meskipun kukatakan aku melakukannya untuk bersenang-senang, ternyata butuh waktu 1 jam ya. Chen Yao membawa segepok uang itu ke Yue dan bertanya, bagaimana dengan uangnya? Silsilahnya sangat bagus, 10.000 dolar yuan tidak seberapa di matanya. Yue, tanpa melihatnya, berkata, terserah, siapapun yang menginginkannya boleh memilikinya. Sekarang dunia telah berubah, bahkan jika kamu punya uang, itu tidak dapat digunakan untuk membeli apapun. Bahkan jika digunakan sebagai tisu toilet, Yue akan mengeluh bahwa itu terlalu kasar. Sekarang itu hanya kertas, tapi Wang Fang dengan cepat berkata, aku menginginkannya. Berikan padaku. Chen Yao melirik Wang Fang, lalu melemparkan segepok uang itu padanya. Wang Fang menatap semua orang, dan dalam benaknya dia mencibir, sekelompok orang bodoh. Pemerintah telah mendirikan daerah kantong orang yang selamat, kalian akan tahu sakitnya tidak punya uang saat sampai di sana. Uang melambangkan kepercayaan pemerintah. Jika tidak ada pemerintah, maka yuan setara dengan kertas yang tidak berharga. Dengan adanya pemerintah, yuan tidak berharga dan masih memiliki kekuatan untuk membeli. Namun, berapa nilainya? Itulah pertanyaannya. Ji Qingwu pergi ke samping Yue, dan bertanya, kita tidak punya cukup persediaan makanan. Kapan kita akan mencari lebih banyak? Yue tanpa ragu berkata, besok. Keesokan paginya, Yue mengumpulkan semua orang di apartemen. Zhang Li, Lin Qi, dan Suru Sue ditinggalkan untuk berjaga, sementara Yue memimpin yang lain kedua truk Dongfeng dan pergi. Mereka berangkat lagi. Di lantai 6, Zhao Li melihat keluar jendela, menyaksikan dengan iri saat Yue pergi dengan truk Dongfeng. Dia tidak memiliki kemampuan untuk keluar dan mengumpulkan persediaan dengan yang lain. Menggunakan 2 truk Dongfeng, Yue membersihkan zombie di sekitar 2 toko swalayan terdekat. Setelah memuat semua perbekalan yang dapat dimakan, mereka kembali ke rumah. Kali ini, tidak ada yang mengeluh. Selain Chen Yao, Lu Wen, dan Ji Qingwu, semua gadis terlibat dalam penanganan persediaan. Dibandingkan dengan Zhao Li, mereka sangat beruntung karena tidak perlu khawatir soal makanan. Di rumah, gadis-gadis itu memindahkan perbekalan ke apartemen. Yue membunuh semua zombie yang mengganggu, tetapi tidak membantu gadis-gadis itu dengan pekerjaan mereka. Gadis-gadis ini takut melawan zombie, dan Yue juga tidak memiliki cukup amunisi untuk mengubah mereka menjadi penembak jitu. Peran mereka saat ini hanyalah mengangkut perbekalan. Setelah selesai, Yue membawa Chen Yao, Lu Wen, Wang Xuang, Ji Qingwu, dan Qi yang kedua truk Dongfeng dan pergi. Dia membawa mereka ke pom bensin untuk mengisi 2 truk dan kontainer dengan semua jenis bensin dan solar. Mereka bahkan mengisi botol air dan memuatnya ke dalam kendaraan. Ji Qingwu melihat perilaku aneh Yue, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kau rencanakan? Yue dengan suara berat, berkata, aku akan membunuh 2 pemburu hari ini. Kenapa? Level kita masih terlalu rendah, melawan 2 pemburu akan sangat berbahaya. Ji Qingwu membantah. Setelah pertempuran kemarin, dia juga telah naik ke level 8, tetapi dia mengerti betapa mengerikannya 2 pemburu itu. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan gerakan kecepatan tingginya, dia masih akan lebih lambat dari mereka. Yue perlahan berkata, para zombie berevolusi terlalu cepat. Kota ini akan menjadi tempat yang lebih berbahaya, jadi kita harus pergi sesegera mungkin.
Bahkan semenit lebih awal akan lebih baik. Yue dan timnya mampu membunuh kawanan zombie, hanya karena mereka telah naik level berkali-kali dan karenanya diperkuat. Kekuatan mereka jauh di atas zombie normal, tetapi Yue, yang telah mengamati zombie, dapat melihat dengan jelas bahwa mereka terus berevolusi. Dunia baru berubah kurang dari sebulan, tetapi para zombie telah berevolusi menjadi zombie S1, zombie L1, dan bahkan hunter yang menakutkan. Jika mereka tetap tinggal di kota Leijiang, dalam hitungan 100.000 zombie, bahkan jika satu zombie mengembangkan kemampuan untuk memerintah zombie lainnya, mereka semua akan mati tanpa memiliki tempat untuk dikuburkan. Selain itu, misi mencari desa pemula sangat menggoda bagi Yue. Dia ingin mendapatkan hadiah terlebih dahulu dan kemudian segera mengungsi. Qi Yang, yang merupakan orang yang tidak banyak bicara, datang dan berkata, "Saya setuju dengan Yue. Kita dikelilingi oleh zombie, tetapi saat ini aman. Begitu ada zombie yang cerdas, kita akan menjadi yang pertama tersingkir karena perburuan agresif kita terhadap jenis mereka." Ji Qingwu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Yue, "Baiklah. Ceritakan tentang rencanamu." Truk Dongfeng melaju di dekat jembatan Leijiang, dan suara truk yang menderu menarik perhatian kedua hunter. Kedua hunter itu seperti citah, yang berlari ke arah mereka. Saat kedua pemburu itu bergerak, truk itu juga mulai mundur. Yue duduk di sana, diam-diam memperhatikan situasi. Dia mengamati bahwa kedua pemburu itu tidak tinggal di jembatan, tetapi setelah bergegas keluar sejauh 500 meter, mereka kembali ke pos mereka. Dibandingkan dengan mengejar musuh, tampaknya menjaga gerbang lebih penting. Yue memperhatikan kedua pemburu itu berbalik, segera berkata, "Kembali." Wang Suang sekali lagi mengemudikan truk Dongfeng di dekat jembatan Leijiang. Melihat truk itu kembali, kedua pemburu itu bergegas ke arah mereka sekali lagi. Mundur, Yue, Ji Qingwu, dan Qi yang mengambil wadah bensin dan solar yang penuh dan dengan gila-gilaan menuangkannya ke jalan. Lu Wen dan Chen Yao juga masuk, melemparkan botol-botol berisi bensin dan solar keluar truk. Truk Dongfeng yang dikendarai Wang Suang kemudian mulai mundur. Kali ini di bawah komando Yue, truk itu semakin dekat dengan jembatan, sehingga dua pemburu akan segera bergegas keluar dan mendekati mereka. Saat para pemburu bergegas keluar dari jembatan Leijiang, tetesan bensin dan solar memercik saat mereka melaju di jalan. Setelah melihat bahwa kedua pemburu telah menempuh jarak 200 meter, Yue segera menyalakan obor buatan sendiri dan melemparkannya ke arah mereka. Obor itu jatuh di tanah yang basah oleh bensin, dan segera mulai menyala. Api membakar sepanjang jalan, dan dengan cepat mengejar kedua pemburu itu. Para pemburu dengan bensin dan solar di anggota tubuh mereka dilalap api. Di tengah api, salah satu botol yang diisi dengan bensin dan solar meledak, meniupkan asap tebal ke langit. Apakah mereka sudah mati? Yue menatap api dan berharap bahwa kedua pemburu itu telah terbakar. Anoni, diedit. Seketika, dari kobaran api, terdengar suara ledakan. Kedua pemburu itu terbakar dan baunya tercium di udara. Kedua pemburu itu bergegas keluar meskipun demikian. Berbeda dari zombie normal, pemburu telah mengembangkan penglihatan, penciuman, dan sensasi rasa sakit. Mereka tidak akan mati saat terkena peluru, tetapi mereka dapat merasakan sakit. Rasa sakit dapat membantu mereka menghindari kerusakan fatal tidak seperti zombie biasa, dan tidak sebodoh itu untuk dipenggal tanpa menghindar. Lu Wen menatap tubuh kedua pemburu yang masih terbakar, matanya dipenuhi dengan kengerian, bagaimana ini bisa terjadi. Mereka sebenarnya tidak mati. Jika orang biasa berada dalam kobaran api seperti itu, mereka pasti sudah lama hangus. Wang Suang menatap kedua pemburu yang terbakar, merasa sangat tegang, dan menginjak pedal dengan keras. "Chen Yao, gunakan keahlianmu, serang kepala pemburu itu," kata Yue sambil menghadap seorang pemburu. Chen Yao mengangguk dengan gugup, lalu menunjuk ke salah satu pemburu, dan tanpa sadar mulai melantunkan mantra misterius yang tidak dia mengerti. Chen Yao melantunkan mantra selama 20 detik. Sebuah api ajaib aneh kemudian muncul di depan jari-jarinya dari udara tipis. Saat berikutnya, sebuah bola api merah seukuran kepalan tangan terbang ke arah kepala si pemburu. Bola itu terlalu cepat, dan si pemburu hanya punya waktu untuk menjauh sedikit. Bola api itu mengenai tubuh si pemburu. Seolah-olah terkena artileri roket, bahu kanan si pemburu langsung tertiup oleh bola api itu. Ledakan itu begitu kuat sehingga menembus tanpa menyebar dan langsung terbang ke tanah.
Sihir yang sangat kuat. Yue sedikit terkejut. Kekuatan sihir yang dilepaskan oleh Chen Yao lebih besar dari yang dia duga, tetapi kekurangan dari pelepasan sihir itu juga sangat jelas. Waktu merapalnya terlalu lama sehingga Chen Yao hanya bisa merapalnya beberapa kali. Setelah melepaskan bola api, Chen Yao menjadi agak lamban. Hentikan truknya, teriak Yue dengan suara yang dalam. Wang Suang menginjak rem, menyebabkan truk Dongfeng itu berhenti. Begitu truk berhenti, Yue, Ji Qingwu, dan Qi yang mengambil senapan mesin ringan tipe 79 mereka, lalu dengan cepat melompat turun dari belakang. Para pemburu dengan cepat menuju ke arah trio itu, mereka berada dalam jarak 40 meter. Ketiganya segera mengarahkan senjata mereka ke arah para pemburu dan mulai menembak dengan liar. Hujan peluru menyebabkan tubuh kedua pemburu itu penuh dengan lubang berdarah, tetapi mereka memilih untuk terus maju. Para pemburu itu melesat cepat, tubuh mereka berkedip beberapa kali sebelum muncul di depan Yue, dengan cakar terentang, mencoba menangkapnya. Ketika Yue mengaktifkan skill Shadow Step, kelincahannya meningkat pesat, hingga setara dengan para hunter. Ia kemudian mengangkat stinger pistol ke arah hunter dan menembak. Firasat hunter akan bahaya sangat tajam. Saat Yue mengeluarkan stinger pistolnya, ia merasakan bahaya yang sangat besar, sehingga hunter memutar tubuhnya sedikit. Dengan suara tembakan yang keras, bahu dan lengan kanan hunter terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Jika ia tidak berusaha menghindar terlebih dahulu, pistol itu akan mengenai kepalanya. Di bawah benturan yang hebat, hunter terlempar ke belakang. Saat ia terbang mundur, ia membuka mulutnya yang besar, dan lidahnya seperti anak panah yang tajam melesat ke arah kepala Yue. Pada saat ini, White Bones, yang berdiri di samping Yue, berada di depannya. Lidah hunter segera menusuk tubuh White Bones. Sementara Ji Qingwu mengaktifkan skill High Speed Movement dan skill Weapon Enhancement miliknya. Pedang Tang imitasi ditutupi oleh lapisan cahaya biru. Sebagai seorang ahli bela diri, dia memanfaatkan situasi yang muncul di hadapan sang pemburu, menyerang kaki sang pemburu dengan pedangnya. Sang pemburu mengayunkan ekornya saat berada di udara, mengincar kepala Ji Qingwu. Kepala Ji Qingwu akan hancur jika terkena. Di saat kritis ini, Ji Qingwu sedikit membungkukkan tubuhnya, memutar pedang, dan menebas ekor sang pemburu. Pedang Tang imitasi yang ditingkatkan oleh keterampilan peningkatan senjata sangatlah kuat. Pedang itu memotong ekor sang pemburu seperti tahu, memercikkan darah ke Ji Qingwu. Qi yang telah menggunakan waktu ini untuk mengganti magasin senapan mesin ringan tipe 79. Dia mulai menembak dengan liar ke arah para pemburu yang melarikan diri, mengosongkan magasin setelah 20 tembakan. Sebagian besar peluru meleset, hanya beberapa yang mengenai sang pemburu tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan. White Bones mencengkeram lidah sang pemburu. Memanfaatkan itu saat berada di udara, White menggunakan kekuatannya untuk menarik sang pemburu ke arah Yue. Yue dengan tenang berdiri di sana tanpa bergerak. Rasa dingin melintas di matanya dan dia sangat tenang. Ketika hunter ditarik di depannya, dia dengan cepat membawa stinger pistol ke kepala hunter dan menarik pelatuknya. Dengan ledakan keras, ketika kepala hunter ditembak oleh pistol Yue, darah busuk terciprat kemana-mana. Sebuah bola cahaya putih besar terbang ke Yue. Sebuah buku keterampilan, permata merah, 4 kotak harta karun putih, dan koin survival $200 muncul di sebelah hunter yang mati. Kamu telah dipromosikan ke level 15. Kamu telah dipromosikan ke level 16. Setelah membunuh hunter, 2 suara manis leveling terdengar di kepala Yue. Bagikan semua ke agility. Yue memutuskan untuk menempatkan ke-4 poin statistik ke agility, lalu dengan cepat bergegas maju. Sang pemburu yang bahunya tertembak oleh Chen Yao, saat ini, sedang berlari kencang seperti seekor citah. Qi yang menunjuk ke arah sang pemburu dan sebuah cahaya menyambar dari cincin di tangannya. Setelah itu, sebuah cahaya kuning jatuh ke tanah. Sebuah paku setinggi 3 meter muncul dari tanah, menusuk ke arah sang pemburu. Reaksi sang pemburu sangat cepat, melingkarkan ekornya di sekitar paku tersebut. Mengandalkan ekornya untuk berhenti, ia lolos tanpa cedera. Sang pemburu melepaskan ekornya dari paku tersebut dan melompat turun. Yue menyerbu sang pemburu seperti anak panah, mengarahkan pistol penyengatnya ke kepala sang pemburu dan menarik pelatuknya. Sang pemburu telah melihat kekuatan pistol penyengat tersebut. Ia menghantamkan ekornya ke tanah dan terbang ke samping. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di sisi kanan sang pemburu. Dengan tulang-tulang yang remuk,
organ-organ dalam yang hancur, darah busuk berceceran di mana-mana. Makhluk biasa yang menerima kerusakan seperti itu pasti sudah lama mati. Namun, sang pemburu masih belum mati, dengan ekornya melingkari paku tersebut. Sang pemburu melesat ke arah Yue bagai anak panah, mengarahkan cakarnya ke jantungnya pada saat ini. White Bones yang berada di samping Yue mengayunkan kapaknya, menciptakan angin kencang yang memotong Hunter menjadi dua bagian. Darah busuk dan isi perut memercik ke seluruh tubuh Yue. Sebuah bola cahaya putih besar terbang ke tubuh White Bone, meningkatkan levelnya. Bertebaran di sekitar Hunter adalah kotak harta karun hijau, buku keterampilan, 4 kotak harta karun putih, dan koin survival senilai $200. Catatan penerjemah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan warnanya lol. Setelah kedua Hunter terbunuh, Yue menghela napas lega. Pilihan mereka telah habis. Jika mereka tidak menyingkirkan kedua Hunter, mereka semua akan mati di sana. Yue mengambil semua item yang dijatuhkan oleh kedua Hunter. Item tingkat 3, permata ajaib. Ini adalah permata ajaib, itu diperlukan untuk meningkatkan senjata. Skill level 3, api iblis. Mengaktifkan skill, akan menghabiskan 5 SP dan 5 MP. Setelah skill diaktifkan, 2 SP dan 2 MP akan dikonsumsi setiap 10 detik. Kekuatan Devil Flame bergantung pada spirit, stamina, strength, dan vitality pengguna. Catatan penerjemah, mulai sekarang, saya akan menyebut stamina point, SP saja. MP adalah spirit point. Saya akan menyebutnya SP, tetapi MP adalah terminologi yang lebih umum dalam sistem RPG. Skill level 3, manipulasi tanaman. Mengaktifkan skill akan menghabiskan 3 SP dan 3 MP. Setelah skill diaktifkan, 1 SP dan 1 MP akan dikonsumsi setiap detik. Kekuatan manipulasi bergantung pada spirit dan stamina pengguna. Yue membuka kotak hijau, bola cahaya hijau melonjak keluar, mengembun menjadi tombak hijau sepanjang 2 meter yang diukir dengan pola aneh. Item tingkat 3, tombak setan hijau. Tombak itu sangat tajam, dapat memotong emas dan giok. Yue membuka kotak harta karun putih satu persatu. Di antara cahaya yang berkedip, 8 kotak harta karun putih baru saja berubah menjadi 2 pedang tang imitasi, sementara sisanya menghilang ke udara tipis. Yue melihat keempat harta karun yang dijatuhkan oleh kedua pemburu itu, berpikir sejenak, lalu memilih api iblis dan permata ajaib. Aku ingin buku keterampilan api iblis dan permata ajaib. Buku keterampilan dan barang-barang yang dijatuhkan oleh kedua pemburu itu berkualitas tinggi. Yue harus mempertimbangkan dengan saksama sebelum membuat pilihan. Qi yang melihat buku keterampilan dan tombak setan hijau, lalu berkata kepada Ji Qingwu, kalian bisa memilih dulu. Ji Qingwu memeriksa tombak setan hijau dan keterampilan manipulasi tanaman untuk beberapa saat, dan akhirnya menatap Chen Yao sambil memegang buku keterampilan dan berkata, aku ingin ini, kalian bisa mengambil sisanya. Qi yang menyimpan pedang tang imitasi di belakangnya, dan diam-diam mengambil tombak setan hijau. Diedit hingga bagian ini, hanya menaruh ini di sini agar aku tahu di mana harus melanjutkan. Yue menatap gerbang aneh di sisi lain jembatan, matanya berkilat penuh hasrat dan berkata, aku akan pergi ke sana untuk menyelesaikan misi. Tunggu aku di sini. Setelah selesai berkata, Yue dan White Bones berangkat menuju sisi lain jembatan Leijiang. Ada reruntuhan kendaraan di mana-mana, bahkan pagar pembatasnya rusak dan hancur. Di mana-mana ternoda darah hitam, tetapi tidak ada mayat zombie. Bahkan di dalam kendaraan, tidak ada zombie. Yue bergegas sepanjang jalan, melihat pemandangan aneh itu, dan berpikir dalam benaknya, apakah kedua pemburu memakan semua zombie. Yue tidak terlalu memikirkannya, dan dengan cepat bergegas ke sisi lain jembatan. Gerbang aneh dengan partikel cahaya muncul di hadapan Yue. Dia tidak bisa melihat batas partikel cahaya itu. Dia melihat lautan zombie berkerumun bersama dalam partikel cahaya itu. Kerumunan ratusan zombie tampak pucat jika dibandingkan. Yue hanya bisa merasakan ketidakberdayaan, meskipun dia telah naik level berkali-kali. Catatan penerjemah, sepertinya partikel cahaya itu meliputi area yang sangat luas dan di dalamnya terdapat gerbang beserta lautan zombie yang mungkin berada di sisi lainnya. Lautan zombie itu diselimuti oleh kekuatan misterius, dan tidak memperhatikan Yue yang semakin mendekat. Kalau tidak, Yue tidak akan berani mendekati partikel cahaya itu bahkan setengah langkah saja. Yue melangkah ke arah gerbang aneh itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang di hadapan semua orang. Dengan kilatan cahaya putih,
Yue muncul di tempat aneh bergaya fantasi, yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Selamat, kamu telah menyelesaikan misi pemula, mencari desa pemula Leijiang. Kamu telah dianugerahi koin bertahan hidup senilai $1000 sebagai hadiah misi. Sebagai orang pertama yang menyelesaikan misi dan menemukan keberadaan Leijiang, kamu telah memenangkan hadiah. Undian harta karun. Itu adalah roda hadiah, ada harta karun dari tingkat 2 hingga tingkat 6. Dengan suara yang terdengar di kepala Yue dan kilatan cahaya, papan roulette bundar muncul di depan matanya. Pada papan roulette, setiap bagian emas diukir dengan angka, mulai dari 1 hingga 999. Silakan pilih angka yang Anda inginkan. Sebuah pesan otomatis terdengar di kepala Yue. Yue memperhatikan papan roulette dengan saksama. Setelah tidak dapat menemukan petunjuk apapun, ia kemudian memilih sebuah angka, 536. Bagian emas itu menyala. Bagian emas dengan angka 536 itu terbang keluar, cahayanya berkedip, lalu mengembun menjadi cincin hitam dengan rune kuno dan mistis. Jatuh secara otomatis ke tangan Yue. Harta karun tingkat 6, cincin penyimpanan, Spirit plus 15. Cincin berharga ini dibuat dengan teknologi spasial. Di dalam cincin ini terdapat ruang penyimpanan berukuran 3x3x3. Dengan cincin ini, kamu akan dapat menyimpan barang-barang pribadimu dengan lebih baik. Catatan penerjemah, itu hanya mencantumkan ruang berukuran 3x3x3, tanpa tipe unit. Kurasa itu mungkin meter. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Yue memasang cincin itu di jarinya, dan menatap cincin penyimpanan itu, matanya berbinar gembira. Dengan cincin penyimpanan ini, dia akan dapat menyimpan banyak harta karun dan perlengkapan. Setelah cincin penyimpanan itu jatuh ke tangan Yue, papan roulette emas itu segera menghilang ke dalam tanah. Setelah papan roulette emas itu menghilang, suara peringatan itu tidak menghilang, karena kamu adalah orang pertama yang menyelesaikan misi pemula, sistem akan memberimu pakaian pelindung tingkat 3. Selain itu, kamu telah menerima gelar penemuan desa Leijiang. Efek penemuan desa Leijiang, kekuatan plus 1, kelincahan plus 1, vitalitas plus 1, stamina plus 1, spirit plus 1, kekuatan plus 1. Pakaian pelindung tingkat 3, dapat menahan infeksi level 30 atau di bawahnya 50 kali. Juga dapat bertahan melawan peluru kaliber 12,7 mm. Bonus, kekuatan plus 10, kelincahan plus 10, vitalitas plus 10, stamina plus 10, semangat plus 10, kekuatan plus 10. Statistik bonus tidak akan ditumpuk dengan pakaian pelindung lain dari sistem sihir. Daya tahan 50/50. Harga jual sistem sihir, koin bertahan hidup $1000. Yue menatap pakaian pelindung tingkat 3, matanya penuh dengan keterkejutan, pakaian pelindung ketiga itu menakjubkan. Dengan pertahanan terhadap peluru kaliber 12,7 mm, itu berarti bahkan senapan mesin berat tidak dapat menembus pertahanannya. Yue melepas pakaian pelindung tingkat 2 dan mengenakan pakaian pelindung tingkat 3. Setelah mengenakan pakaian pelindung tingkat 3, dia merasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Area misterius ini seperti bumi. Sinar matahari bersinar dari langit. Tanahnya seluruhnya terbuat dari marmer, cerah, bersih, dan indah. Di bawah kaki Yue terdapat susunan magis yang besar yang mengisinya dengan atmosfer magis. Wilayah misterius ini dipenuhi dengan gedung-gedung. Lokasi Yue saat ini adalah sebuah alun-alun kosong. Di atas alun-alun itu tergantung sebuah bola kristal aneh. Di dalam kristal itu terdapat api yang membakar yang membentuk kata-kata untuk angka 24. Jalanan kosong tanpa ada tanda-tanda populasi manusia, Yue adalah satu-satunya. Yue melihat sekeliling sebentar, lalu berjalan ke bar terdekat dari alun-alun. Bar dan dunia luar benar-benar berbeda. Bar itu dipenuhi dengan musik rock metalik, lampu neon warna-warni, dan bartender yang menyajikan minuman. Di atas panggung ada penari yang menari, hanya mengenakan bra dan celana dalam. Ada sorak-sorai keras dari para penonton di samping, dan beruang-beruang agung yang minum seteguk besar bir dengan temperamen seorang tentara bayaran. Seluruh bar dipenuhi dengan suasana aneh dan fantastis. Kebanyakan orang hanya melirik Yue setelah dia memasuki bar, lalu mengabaikannya Yue langsung menuju ke meja kasir dan duduk. Seorang pria parubaya yang mengenakan seragam bartender berjalan lewat, Yue diberi salinan menu, lalu tersenyum dan berkata, "Anak muda, selamat datang di bar Leijiang. Ini menu bar."
Yue mengambil menu dan melihatnya dengan saksama. Ia melihat bahwa menu itu dipenuhi dengan berbagai macam alkohol. Ada Cate Lafite dan Flying Maotai, keduanya adalah alkohol berharga yang bernilai beberapa juta seperti halnya alkohol biasa, tetapi di sini harganya hanya $1 survival coin untuk segelas besar. Catatan penerjemah, tidak tahu apa yang ia bicarakan, keduanya adalah anggur dan minuman keras yang mahal, tetapi jelas tidak bernilai beberapa juta. Bukan yang ia sebutkan, selain berbagai alkohol dari dunia nyata, di halaman terakhir menu terdapat dua minuman aneh, Stamina Recovery Fruit Juice dan Spirit Recovery Fruit Juice. Stamina Recovery Fruit Juice, setelah minum, akan memulihkan 15 SP setelah 5 menit, $20 survival coin untuk segelas. Spirit Recovery Fruit Juice, bahasa Indonesia, setelah minum, akan memulihkan 15 MP setelah 5 menit, koin survival $20 untuk segelas. Catatan penerjemah, ingat, SP sama dengan poin stamina. MP sama dengan poin spirit mind. Yue tidak tertarik dengan alkohol, menunjuk kedua jus buah dan bertanya kepada bartender, bisakah saya mengemas jus buah untuk dibawa pulang? Bartender itu tertawa dan berkata, tentu saja tidak. Anda hanya dapat menikmati jus buah ini di sini. Namun, untuk alkohol lainnya, selama Anda dapat membayar, Anda dapat mengemasnya untuk dibawa pulang. Anda harus membayar minumannya terlebih dahulu. Yue mengeluarkan koin survival $20 dan melemparkannya ke bartender, segelas jus buah pemulihan stamina. Bartender mengambil uang Yue dan mundur ke belakang, lalu segera menyerahkan minuman hijau kepada Yue. Yue meminum jus buah pemulihan stamina perlahan, rasa manis dan asam menyebar ke seluruh indera perasanya. Dia segera meminum jus itu dalam satu tegukan. Perasaan hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia bisa merasakan tubuhnya pulih. Setelah selesai minum jus buah, Yue mulai pada bartender dan bertanya, apakah Anda manusia? Bartender itu tersenyum dan berkata, tentu saja saya manusia. Yue terus bertanya, Anda adalah manusia di dunia ini. Mata bartender itu sedikit menyusut, masih mempertahankan senyum itu, pandanganmu cukup bagus, aku bukan manusia di duniamu. Yue dengan penasaran bertanya, dari dunia mana Anda berasal? Bartender itu tersenyum kecut dan berkata, pembatasan sistem, tidak ada komentar. Yue terus bertanya, keberadaan sistem sihir para dewa, apakah Anda pernah melihatnya? Bartender itu menghela nafas dan berkata, dalam menghadapi keberadaan seperti itu, kita hanyalah semut, bagaimana kita bisa melihatnya? Yue berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, mengapa kau datang ke dunia kami? Kekuatanmu tidak lemah. Catatan penerjemah, kata untuk kekuatan, di sini berbeda dengan statistik. Ya, ada banyak kata yang diterjemahkan menjadi kekuatan dari bahasa Mandarin. Semangat Yue setelah meningkat beberapa kali lipat menjadi lebih sensitif. Dia bisa merasakan bahwa bartender yang sangat baik itu seperti binatang buas, dengan kekuatan yang jauh di atasnya. Bartender dengan kekuatan besar itu tersenyum, dengan desahan panjang berkata, di duniaku dulu, lingkungan hidup 10 kali lebih buruk daripada di sini, dan musuh-musuhnya lebih menakutkan. Di dunia kami, bahkan dengan kekuatanku, harus berjuang keras untuk mendapatkan makanan lengkap setiap hari. Dalam ketakutan terus-menerus menjadi budak, sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun aku sekarang telah menjadi anak perusahaan dari sistem, mirip dengan NPC dalam permainanmu, dan tunduk pada sistem. Tetapi hidup 100 kali lebih baik daripada di masa lalu, dan kehidupan seperti ini sangat memuaskan. Mendengarkan kata-kata bartender itu, Yue merasakan urgensi. Kekuatan bartender itu jauh di atasnya. Bahkan orang sekuat itu bersedia menjadi NPC sistem, dapat menunjukkan kepada kita betapa kejam dan mengerikannya dunia itu. Yue bertanya, di alun-alun, apa arti angka menyala di bola kristal itu? Bartender mengulurkan tangannya dan berkata, informasi itu berharga koin bertahan hidup $5. Anda harus membayar biaya yang sesuai untuk mendapatkan informasi apapun dari saya. Ini adalah peraturan sistem. Yue mengeluarkan koin bertahan hidup $5 dan melemparkannya ke bartender. Itu melambangkan berakhirnya batas waktu. Sekarang setelah Anda menemukan desa pemula, maka 24 jam kemudian, sistem yang telah membatasi zombie di dalam distrik perbelanjaan kota Lejiang akan dicabut. Mereka akan berkeliaran di kota Lejiang sesuai dengan naluri mereka. Berbagai evolusi zombie akan dicabut pada saat itu.
Memburu zombie di kota Lejiang akan 10 kali lebih berbahaya daripada di masa lalu. Setelah mendengarkan kata-kata bartender, Yue menjadi dingin. Zombie itu sudah cukup menakutkan sekarang, dan evolusinya dibatasi. Setelah evolusi mereka terangkat, dia tidak tahu akan menjadi apa mereka berevolusi. Yue mengerutkan kening, dan perlahan berkata, jangan bilang padaku bahwa pembatasan itu terangkat karena aku. Bartender itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sistem akan memberi waktu 1 bulan, setelah sebulan, pembatasan pada zombie di mana-mana akan dicabut. Sebulan setelah itu, misi pencarian desa pemula akan berakhir. Desa-desa pemula yang tidak ditemukan akan menghilang. Orang-orang di daerah itu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubah pekerjaan mereka, atau membeli berbagai barang di luar teknologi dunia ini. Mendengar kata-kata bartender itu, Yue sedikit rileks, dan segera bertanya, apa persyaratan untuk munculnya desa pemula? Koin bertahan hidup $10. Yue melemparkan koin bertahan hidup $10 kepada bartender. Bartender berkata, masing-masing distrik perbelanjaan tersibuk di kota ini dengan populasi yang melampaui 1 juta akan tampak seperti desa pemula. Yue bertanya, berapa biaya untuk informasi tentang evolusi zombie? Bartender menggelengkan kepalanya dan berkata, sistem tidak mengizinkan penjualan informasi ini. Yue sekali lagi bertanya tentang masalah yang membuatnya khawatir. Sistem tidak mengizinkan penjualan informasi ini. Bartender hanya menjawab dengan satu kalimat itu ketika ditanya dengan berbagai pertanyaan penting, seperti NPC dalam permainan. Tidak terlihat seperti manusia berdarah daging yang mengerti. Yue mendorong koin bertahan hidup $10 di depan bartender dan berkata, terakhir, saya ingin membeli sepotong nasihat, apakah Anda punya saran yang bagus? Setelah mengambil uang Yue, bartender dengan tatapan serius berkata, Anda telah mencapai level 10. Pergi ganti pekerjaan, dan beli semua barang yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup, lalu segera melarikan diri dari kota Lejiang. Ketika zombie berevolusi, saat ini kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Mengubah pekerjaan diperlukan karena tidak hanya disertai dengan keterampilan, tetapi kamu juga dapat menggunakan koin bertahan hidup untuk membeli keterampilan pekerjaan di pusat karir. Kamu seharusnya sudah mengetahui kekuatan keterampilan, satu keterampilan lagi berarti lebih banyak kemampuan dan kartu truf tersembunyi. Sebelum level 30, kebanyakan orang hanya dapat mempelajari 3 keterampilan aktif. Tetapi mempelajari keterampilan pekerjaan tidak memiliki batas. Yue mengangguk, lalu segera berdiri dari kursi, dan segera berjalan keluar.